Kenapa sih harus nyinden? Kenapa nggak jazz, keroncong, apa gitu? Kowe kan lanang, nyapa kok gak iso dadi lanang? Kan kalau seharusnya jadi diri sendiri itu kan lebih enak gitu loh. Maksudnya aku ngenteni tekamu koyok ngentenimu dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Ketemu lagi di KNP Talk bersama saya Abasuki. Di episode kali ini kita mengungkap sosok seorang sinden atau pesinden. Ini aku coba ya cari-cari di Google terkait sinden. Apa sih sinden itu? Ini saya bacakan ya. Karena memang saya itu bukan orang yang pinter, jadi saya tuh selalu cari-cari informasi di Google, khususnya di Wikipedia, bahwa sinden itu sebutan bagi wanita yang bernyanyi mengiringi orkestra gamelan dan umumnya itu sebagai penyanyi satu-satunya di dalam orkestra gamelan Jawa. Nah, tetapi apakah sinden itu harus wanita atau mungkin ada sosok pria lelaki yang bisa nyinden? Kita buktikan hari ini di episode kali ini di KNP Talk. Kita beri applause untuk Baby Raya. Halo. Halo Kak Abbas. Apa kabar nih? Baik. Sehat ya? Sehat. Sosok pesinden lelaki, pria, cowok ya. Pesinden dari kota Kediri yang luar biasa, malang melintang. Sahabat saya yang keren dan saya salut dengan kegigihan Clevileria. Ini ngomong-ngomong BTW bener-bener sinden. Iyalah. Masa sih? Iya Kapan toh. sinden? Dari SMP. SMP? Kelas 2. Bisa nyinden itu karena memang latihan atau memang otodidak atau memang suka gitu? Suka. Emang udah punya ini ya? Apa namanya bawaan? Bisa nyanyi, bisa nyinden gitu. Turun temurun. Coba dong, aku pengen denger sedikit aja sindenmu. Sedikit aja. Sedikit apa? Bawa ya. Bawa itu apa? Bawa kuwi kaya sadurunge lagu ngono kuwi. Bawa semacam kayak suluk gitu, bukan? Kalau suluk kan buat wayangan tuh. Oh, itu kayak intro-intronya musik gitu ya. Oke, coba. Saiki Kak, kayak kita juara jadi. Ya saiki to yo. Ridu amor rahan tengaraning Kong ma guru kongso tetekatyoku tolo warapran criting turangga hesti ra ketaing kan putra lelayu sepi wes. Karena aku jadi ngantuk kan. Enak banget merdu ya kawan ya. Ini enak banget loh. Ini misalkan ini orang nggak bisa tidur dengerin kamu nyinden tuh rasanya tuh ngantuk kayak bablas angin nih tidur. Gila keren loh, keren sumpah keren. Kok bisa gitu suaranya? You gak ngerti kan belajar. Sinden. Kenapa sih harus nyinden?
Kenapa nggak jazz, keroncong apa gitu? Soalnya kan bayi dulu juga sinden toh. Oh. Banyak kan ada yang sinden di wayang. Oh gitu. Ada turunan berarti ya. Sebenarnya sih juga minta di sinden, tapi kok masuknya yo di sinden. Okay. Ya, tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Apapun kita syukuri. Ini salah satu Mas Levi itu adalah pegiat budaya. Dia melestarikan budaya yaitu sinden atau nyanyian Jawa ya, yang langgam-langgam gitu supaya lestari di gempuran era teknologi saat ini gitu. Ini btw ngomong-ngomong itu tadi judulnya apa? Itu tadi bawa apa ya sampai lali aku. Tapi enak banget itu. Itu artinya apa sih kalau boleh tahu? Orang ngeridu. Kayak ngeridu itu kayak iya. Bukan. Orang ngeridu. Bingung gitu loh. Oh, orang bingung. Bimbang. Terkait asmara. Wis. Ini kayak Bernanda nih. Ini selalu bingung dia mau ke kanan apa ke kiri gitu kan. Oke, tapi terkait dirimu ini, kenapa harus suka sinden? Maksudnya ada cerita apa, sejarah apa dirimu gitu? Tertarik aja dengan gamelan, terus jaranan, campur sari gitu loh. Okay. Kan pemuda kan jarang ya sing suka sama tradisi-tradisi budaya. Itu maksud aku gitu. Kalau bukan kita kan siapa lagi gitu loh. Okay. Maksudnya kan gitu. Tadi ya wis kok menantang. Okay. Kan kalau band kan ya wis itu. Gaul. Terus gimana? Kalau di tradisi kan piye ya? Ya wis melekat panggilan hati. Panggilan hati. Oke. Apa penyebabnya kamu itu suka kayak sinden atau gamelan gitu? Yang menyebabkan apa satu peristiwa atau apakah? Dulu kan sering lihat jaranan tuh kecil pas waktu TK. Oke. Seneng jaranan. Di mana-mana mesti diantar sama bayi sama bapak gitu. Lihat jaranan. Terus kok enek tuh sing nyanyi. Terus lek dadi ngono ki kok dinyalagone ki nyapo kan penasaran gitu kan. Terus akhirnya ya wis belajar nyanyi di SMP itu kalau nggak salah di Karawitan SMP. Terus habis itu lulus SMP belajar lagi di jaranan di salah satu orang, tapi sekarang orangnya udah meninggal. Rumahnya Jabon sana. Terus dikasih tahu jaranan itu apa, campur sari itu apa, karawitan itu apa. Jadi dikasih tahu ya wis, dikasih ilmu juga, terus terjun ke panggung hingga saat ini. Siapa yang nggak tahu Levi sang pesinden lelaki. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Levi. Aku tuh kalau ada orang-orang yang punya bakat atau punya prestasi tuh rasanya tuh kayak iri gitu kan. Kenapa nggak bisa kayak gitu gitu. Nah, tapi btw ngomong-ngomong ini soal sinden ya, itu kan identik dengan wanita. Ada nggak sih cemoohan dari orang-orang atau mungkin barangkali cowok nyinden gitu? Banyak sekali. Contohnya kayak gimana? Kowe kan lanangnya kok kayak iso dadi lanang. Kan kalau seharusnya jadi diri sendiri itu kan lebih enak gitu loh. Maksudnya ya emang suaraku ki ngene, nek dirubah dadi wong lanang kan kayak kepeksan, kok memaksa gitu. Emang suaranya Levi kayak gimana? Bindeng. Sengal. Di hidung kan. Coba lek nyanyi. Ya wis gini ki, sengal gini ki. Arep kan ngomong apa? Menurut aku biasa aja sih, sebenarnya enggak ada sengal-sengal. Cuma kan kalau nyanyi kan lewatnya kan hidung. Kayak cewek gitu. Oke. Mungkin contoh cemoohan lagi yang membuat Levi bener-bener down. Pernah enggak sempet down? Ya pernah sih. Pernah hampir nggak nyanyi itu 2 tahun. Kenapa? Ya karena diolok-olok nih. Contoh kayak gimana? Ya awakmu ki dadi lanang. Wis pokok intine nyapa to kok aku ngene iki. Oke. Tapi kan nggak bisa begitu. Maksudnya dipatok-patok harus gini harus gitu kan, semua orang punya jati diri kan ya. Yang penting kita tetap berpikir positif atau berkelakuan positif itu is okay gitu kan. Intinya kan walaupun identik dengan wanita, tetapi sinden dilestarikan oleh laki, why not, kenapa enggak gitu kan? Tidak selama bisa menghibur kan gitu. Selama bisa menghibur benar. Gitu.
Tapi apa sih yang menjadikan seorang Clevie ini sanggup atau kuat terkait cemoohan bahwa sinden itu jadi dengan wanita, tapi Clevie membawakan atau bahkan dijadikan ladang pekerjaan gitu? Saya sih malah tak duduh nih, tak tunjukkan bahwa omonganmu kuwi gak bener. Gitu. Ditunjukkan, buktikan ya. Buat semangat saya untuk bekerja. Gitu ya. Oke. Clev, sejauh mana sih kamu bisa nyinden ini? Makanya prestasi dari sinden itu apa aja sih yang bisa kamu raih? Prestasi waktu sekolah SMK. Di mana? Di PGRI 1. Seperti apa prestasinya? Makanya ikut lomba aja apa? Lomba mocopat. Lomba campur sari. Di tingkat kota. Kota Kediri. Iya. Juara. Kalau mocopat itu di Tulungagung kalau nggak salah. Sekarsidenan. Iya. Oke. Kalau campur sari di Kediri, di Kediri. Oke. Keren sekali. Tapi orang tua gimana, Clev? Terkait kan anak cowok nih suka nyinden, walaupun sebenarnya sinden itu budaya ya. Sebenarnya tidak harus wanita, kita bisa mengeksplor atau nguri-nguri. Tetapi kan di mata masyarakat sinden itu ya wanita, bukan lelaki. Respon orang tua? Kalau respon orang tua sebelumnya nggak setuju. Kenapa? Kok kerjamu ngene? Nyapa sih kerjane ngene iki kan kerjaan lainnya kan banyak. Terus kan yo aku sendiri kan yo nggak bisa lah dipaksa suruh kerja koyo gini opo karepe kan nggak bisa nek gak aku sendiri. Oke, Clev, ini kan kita banyak ya yang namanya jenis-jenis lagu itu kayak pop, keroncong, terus termasuk sinden. Itu bedanya lagu dengan sinden itu apa? Kalau sinden kan kalem nadanya. Oke. Kalau rock, terus dangdut, terus band-band kan nadanya kan agak cepat. Kalau di jalanan itu kan santai. Iya. Yang ngikutin tuh malah musiknya. Bukan kitanya yang ngikutin musiknya. Oke. Nah, terkait sinden itu pasti ada teknik dong ya. Yeah. Nah, kayak kita menyanyikan lagu apapun lah, pasti kita sepakat di situ ada teknik. Bukan hanya sekedar kita bernyanyi atau menyinden. Nah, itu biasanya Clev itu berapa lama untuk menguasai teknik sinden itu? Kalau teknik kan sudah belajar kalau teknik. Kalau teknik itu ya 1 hari 2 hari. 1 hari 2 hari sudah bisa. Sudah. Lantas untuk cara menyanyikan lagu-lagu yang dibawakan sinden itu seperti apa? Dihafalkan dulu dari YouTube terus didengarkan, dihafalkan. Mohon maaf, itu kan setahu saya kan lagu-lagu yang dinyanyikan sinden itu kayak bahasa Jawa, tapi yang tidak sering kita bicarakan, makanya benar-benar halus banget, kalau inggil banget gitu loh. Seperti itu. Iya. Tetapi tahu kan artinya ya? Tahu maknanya gitu. Iya. Kalau kita menyanyi kan harus tahu maknanya dari lagu itu apa. Oke. Nah, ini selain kamu ya di Kota Kediri atau mungkin di tempat lain barangkali itu satu teman atau senasib dengan Clevie. Ada nggak sih sinden pria selain Clevie? Ada banyak loh di Jawa Timur ini kan. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur banyak sekali. Nah, contohnya mungkin bisa disampaikan siapa? Kenalan Clevie atau siapa ya? Kenalan. Tapi ada ya? Ada. Siapa? Ada. Sonya Manon itu. Sonya Manon. Oh, iya yang punya ratunya nasi kuning itu loh. Ya, ratunya Kota okay. Kediri. Ratunya Kota Kediri itu biasanya idolanya Mas Abi. Oke, halo Kak Sonya. Hari ini selain sinden apa sih Clev kesibukan Clevie sehari-hari? Film juga. Film? Apa aja? Pernah main di mana saja? Film. Terutama ya di Peka, terus di Sama Together. Terus Kroyoan. Nembung. Terus di itu. Apa itu di sekolah itu lupa aku. Duduk karepku. Selain nyinden perfilman juga. Iya, perfilman. Aktor. Enggak tahu deh. Lek laki kan aktor, lek wedok kan aktris. Emang Clevie apa?
Coba aktor dong, Levi. Sinden lagi. Aktor dong. Mohon maaf nih. Mulai tahun berapa Levi itu nyinden tuh berbayar? Maksudnya ketika Levi mampu menyinden di job orang terus dapat bayaran tuh mulai tahun berapa? SMK kelas 1 tahun berapa itu? SMK kelas, udah tahu kan situ yang sekolah, bukan aku. 2017 kalau enggak 18. 2017 18. 2017 18. Oke, sudah menghasilkan cuan. Sudah menghasilkan uang, tapi ya enggak banyak. Enggak banyak. Tapi saat ini banyak dong ya. Alhamdulillah. Nah, ini mohon maaf nih ya. Kan kemarin kan sempat terjadi pandemi nih. Bukan hanya Levi aja atau sinden ya, tapi hampir semua lini itu merasakan ya. Khususnya kayak sinden. Orang seni. Nggak mungkin kan ada panggung dan lain sebagainya. Ada. Cara menyikapi itu? Ya wis bertahan dengan apa adanya. Kalau pandemi kan biasanya ada virtual. Oke. Virtual kayak di TV, di TV gitu, terus kayak campur sari kan nggak ada penonton gitu, terus di acara-acara gitu kan harus sepi. Gitu ya. Oke. Jadi ya wis ditelateni 2 tahun tuh corona. Oke, ini mungkin titik balik ya atau historinya Levi sebelum jadi seorang sinden atau pesinden lelaki yang mungkin asetnya dari kota Kediri bahkan mungkin milik Indonesia. Kan jarang ada pesinden lelaki, rata-rata kan pesinden itu wanita. Titik baliknya si Levi ini sebelum jadi pesinden itu seperti apa? Titik baliknya ya gak kenyal koyo ngene iki. Ya ndak bisa nyanyi sebelumnya. Sebelumnya malah seneng sepak bola. Sepak bola SD. SD itu sepak bola loh. Sepak bola? Iya. Kelas 1 sampai kelas 5 itu sepak bola. Maksudnya gak ada arah-arahnya sama sekali sepak bola? Tidak ada. Kesinden gitu? Gak tahu, terus SMP mulai suka kok unik ya gamelan itu. Oke. Makanya kok rada jomplang. Maksudnya jomplang? Bar nek bal kok nek ngene gamelan. Oke. Dulu cowok banget. Terus saiki kok malah cowok panggah cowok maksudnya. Artinya memang karena tuntutan pekerjaannya Levi ya untuk bisa karena memang rata-rata sinden itu harus luwes, harus agak centil-centil, tapi centil yang apa ya bahasanya kayak sosok anggun yang bener-bener sosok kayak bangsawan gitu ya. Oke. Clef, tapi ada nggak sih kejadian yang mungkin konyol atau seru atau mungkin susah dilupakan ketika menyinden itu seperti apa di mana? Yang nggak bisa dilupakan barangkali ketika nyinden tiba-tiba panggungnya rubuh gitu. Memang pernah bolak-balik. Di mana? Di Kertosono. Kan mohon maaf nih kan secara kan bukannya saya body shaming nih. Secara kan tubuhnya kan kayak saya gitu kan. Otomatis ketika naik panggung otomatis kan ya takut gimana kan tahu sendiri kan. Panggungnya pesinden tuh beda dengan konser-konser yang kayak band gitu kan. Tahu sendiri nih. Di Kertosono itu panggungnya jadi satu numpuk. Seperti apa bisa ceritakan saya? Kan waktu main sudah di briefing sama tuan rumahnya. Mohon maaf untuk para sinden-sinden kalau joget jangan terlalu over. Soalnya kan piye yo panggungnya iki ndek ngene tengah sawah dan ngisor iki wis kalen. Jadi panggungnya kok apa kena lemah rada anu mudhuk-mudhuk dhewe ngono kuwi lho. Terus saking overe mungkin ya gak ngerti all artis durung mari lagi all artis pertama wis digawe joget kan lali jenenge wong lek di panggung kan lali apa sing diomongne joget terus mari ngono wis rada iyut-iyut ngene sakjane wis krasa sik cah aja joget sik mergo panggungnya koyo ngene wis kabeh lali akhire joget lah bar kuwi lah kok panggungnya ki dadi siji mlumpuk ngene dadi tukang nabu penyanyi son itu jadi siji ngene kono terus sinden-sinden ki ya kelep ngene banyu terus piye arep nutukne wis endut kabeh wajahe ditutukne ya malah isin to akhirnya ya wis kuwi diguyu wong sak kampung enggak lanjut kan enggak akhirnya sudah sampai situ aja bayaran dipotong kirain tetap
bukan salah. Iya, tapi kan konsekuensinya kan gitu. Kan kita tidak tampil, belum tampil toh. Malah belum tampil ya? Belum, masih all artis malahan. Awal-awal opening lah. Opening terus lah kok panggungnya rubuh itu. Tapi ngomong-ngomong emang sinden goyang? Iya toh, harus goyang toh. Kalau nggak goyang sawerannya dari mana? Gitu. Iya toh. Jadi sinden itu juga harus goyang. Iya. Nih, Clive, ini kembali ke orang tua. Tadi kan sempat Clive bilang bahwa orang tua kan nggak setuju. Ini boleh diminum dulu? Iya, nanti aja. Oh, nanti aja. Oke, ini kan orang tua kan tadi kan awalnya nggak setuju kalau Clive jadi pesinden. Itu kenapa sih Kak nggak setuju? Kan bukankah menyinden itu kan salah satu melestarikan budaya. Bahkan kita harusnya bangga dong, yang notabene itu biasanya dilakukan perempuan, ternyata kamu sebagai laki-laki itu mampu melakukan itu. Kalau dulu orang tua ya, orang tua kan gini, awakmu nyapa toh? Kok seneng mentulanan karo wong wedok-wedok? Lah kan, memang jiwaku kan, ya wis ngene, bener aku laki-laki, tapi kan jiwaku ke perempuan kan juga ada toh. Gitu loh. Terus ya wis sempat kabur dari rumah ya pernah. Terus nggak kembali di rumah tuh pernah. Diusir? Enggak, memang aku pengen ya wis lah pamane nggak dikarepne wong tuaku terus gawe apa. Sempat terbesit seperti itu. Terus akhirnya tambah gede kok mikir tak pulang aja lah, dan rezeki kan di ngene orang tuaku. Terus akhirnya orang tuaku ngomong ya wis nek memang kerjamu ngono ya gak apa-apa, tapi aja nyalahi kodrat. Gitu. Emang jiwanya itu kayak perempuan. Tapi kodratnya tetap laki-laki. Dan sekarang alhamdulillah tambah nyupport, semakin support. Apapun yang tak kerjakan, yang penting halal. Tidak merugikan orang lain. Apa yang penting halal, tidak merugikan orang lain, dan juga apa yang menjadi amanah dari orang tua ataupun wejangan dari orang tua harus tetap kita jaga. Bahwa kita jiwanya itu lebih ke cewek, tetapi kita harus jangan lupa bahwa kodratnya kita itu adalah laki-laki. Ini sorry to say nih, Clive ya. Kan mohon maaf, kan kamu bilang bahwa jiwamu itu kan lebih ke cewek. Kira-kira punya pacar nggak? Untuk saat ini kan enggak. Makanya dulu-dulunya. Dulu-dulunya punya. Punya hasrat. Punya. Terus sekarang kok enak cari uang daripada pacaran. Penting ya wis gini aja, nanti kalau sudah waktunya kan ada sendiri gitu loh. Pacar kamu dulu, nih sekarang mungkin mantan ya. Pacar kamu dulu itu menerima dengan kondisimu sebagai lelaki yang mungkin jiwanya kecewean atau mungkin lelaki pesinden. Alhamdulillah kok nerima dan tahu pekerjaan saya seperti ini. Keren lagi. Saya benar-benar kagum sama kamu, Clive. Maksudnya dengan cemoohan orang seperti itu, sempat keluarga bertentangan, tapi kamu sempat kabur, tapi alhamdulillahnya kamu kembali ke keluarga. Apapun yang terjadi, rumah adalah tempat yang paling tepat untuk kembali, khususnya di keluarga besar ya, apalagi kedua orang tua. Yang jelas kita bisa memberikan pemahaman kepada orang tua, dan kita bisa menjaga apa yang menjadi wejangan orang tua. Saya rasa orang tua dimanapun pasti setuju lah, atau mungkin bisa mendukung, asalkan kita selalu memegang teguh apa yang dikatakan orang tua atau wejangan gitu. Terus kenapa bisa putus dengan pacar? Ya gimana, karena kan fokus kerja, fokus cari uang. Terus bukannya nggak sempat keluar, cuma kan ada waktunya sendiri gitu loh. Tapi kan kalau dulu kan job kan ya sering masuk terus. Jadi untuk keluar kan pun jarang tuh. Jadi untuk dia tuh memutuskan jalan sendiri-sendiri. Tapi mohon maaf nih, Clive,
Nah ini Esret masih normal kan? Insya Allah masih normal. Alhamdulillah. Tapi kan mohon maaf ini kan sinden tuh ketika kamu nyinden apakah berpakaian layaknya seorang wanita gitu Iya. atau sinden? Kalau sinden itu kan pakai sanggul. Jadi bukan berdandan cowok. Bukan. Kalau cowok kan wiroswara, kalau cewek kan sinden. Oh kalau cowok wiroswara. Kalau cewek Kalau kamu lebih ke sinden. sinden bukan Iya. wiroswara. Bukan. Oke. Kan mohon maaf nih kan pasti kan yang namanya sinden harus pakai sanggul, pakai make up, bayar. terus pakai apa? Jahit. Nah gitu. Itu ada tim sendiri atau Ada tim sendiri. yang wardrobe dan sebagainya Iya. gitu yang Make up sudah dan ada. sebagainya. Oke, jadi ada tim gitu ya sudah. Oke, Raf, mohon maaf. Kan kamu kan kalau naik ke atas panggung kan ya, mohon maaf nih kan berpakaian gitu. Ada nggak sih yang ada yang iseng nakal nanya-nanyain gitu? Enggak ada. Kan orang tahu kita itu sedang bekerja. Oke. Jadi kalau mau nanya ya sehabis kerja di belakang panggung nanti. Iya, maksud saya ketika itu apakah ada yang usul misalkan ada lelaki yang tanya-tanya Banyak seperti Banyak. itu. Banyak. padahal ini pekerjaan tapi mereka menganggap bahwa kamu tuh bener tanda Iya, kutip gitu ya. Tapi tanggapan kamu kan? Ya bodo amat. Kan aku emang nggak seperti itu. Jadi ya wis jalan aja. Nek tak tanggepin kok aku malah Iya, pekerjaan. Ya, karena memang resikonya di sinden entertain, lelaki kan lelaki juga gitu. seperti itu. Kan memang penampilannya gitu dipikir kita juga padahal kita hanya sebatas pekerjaan. Pekerjaan. Ya, Clef, ini kan mohon maaf nih. Kan terkadang kan banyak lah orang-orang yang notabene mabuk atau apa ketika ada pertanyaan pasti lah ya. Pasti. Ada nggak sih Clef, ada mungkin ya mohon maaf Clef itu dilecehkan atau apa? Pernah. Seperti apa? Pernah. Ya kalau nyawer itu ya kan seumumnya nyawer langsung dikasihkan itu enggak, tapi dimasukkan sini. Tapi kan kalau dimasukkan ini kamu cowok, enggak apa-apa toh Clef. Ya kan kalau di atas kamu panggung udah kan saya itu. apa jenenge make up sebagai cewek gitu loh. Oh gitu ya. Iya dong. Tapi kan walaupun dimasukin ini nggak masalah kan, makanya nggak punya ini gitu kan. Ya nggak boleh seperti itu kan, harus lihat ke perempuannya. Oh gitu. Gitu. Kode etiknya lah ya. Iyalah, kalau cowok kan nggak apa-apa dimasukkan sini kan nggak punya toh. Oke. Terus kalau saya kan make upnya kan apa cewek. Kan ya ada cewek yang asli kan nanti gimana gitu loh. Tapi kamu berasa cewek gitu ya. Kan mohon maaf ini kan nggak ada gitu kan. It's okay gitu loh kalau dimasukkan kan. Beda kalau kita cewek asli gitu kan. Ya maksudnya kan aja dilebokne kene lah ngono loh. Maksudnya- Kan langsung dilumne tangan kan iso. Ya artinya itu kan pertontonan seolah kamu kan menjadi seorang cewek ya. Jadi kayak bahwa hal-hal itu tuh saru atau mungkin tidak boleh dilakukan. Meskipun kamu adalah laki-laki yang menyamar dalam dunia pekerjaan itu sebagai cewek. Yes. Clef, kira-kira ini boleh dijawab juga boleh tidak. Pernah nggak sih dapat job-joban itu cuannya itu tinggi? Pernah. Di kisaran angka berapa? 900. 900 paling tertinggi. Di daerah mana, Clef? Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Tapi semuanya fasilitas Sudah sana. sudah sana. Jadi itu Jadi saya bersih ya? 900. Oke, sampai Jawa Tengah. Siapa, Clef? Lupa dulu pas sekolah kok. Pas sekolah dulu. Oke, tapi Clef ikut sanggar-sanggar gitu nggak sih? Enggak. Enggak ya. Tidak. Tapi Cuma di sekolah saja kan harus wajib ikut sanggar tuh kalau ingin mengembangkan hobi gitu. Kan harus ikut sanggar. Gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah seprofesional udah pro, pasti ya sudah kan? tidak sekolah lagi kan, bebas mau kemana aja kan bebas. Kalau sanggar kan harus di sini gitu loh. Nah bebas kan malah enak, freelance. Oke, freelance. Saya nggak bisa kata-kata mau ngomong apa. Tapi Freelance kan penak. emang bener ya bahwa sinden itu sebenarnya adalah perempuan, tetapi tidak mengapa tidak ada salahnya kalau kita tuh berperan, bahwa di panggung itu adalah main peran. Iya. Jadi
tetap menampilkan sosok perempuannya walaupun itu sebenarnya adalah sejatinya adalah laki-laki, tetapi tidak esensi dari perempuan itu tidak dihilangkan ya. Sehingga Mas Clevi itu kalau ada job tampil di atas panggung ya mau tidak mau, suka tidak suka harus berpenampilan layaknya seorang perempuan atau sinden seperti itu ya. Kenapa nggak pilih Wiroswara itu tadi? Kan itu kan cowok gitu. Karena hatinya itu pengen di sinden, bukan di Wiroswara. Emang Wiroswara sama sinden bedanya apa? Beda, kalau Wiroswara kan laki banget. Coba bisa nggak Wiroswara? Nggak bisa sama sekali. Apa suaranya bebas-bebas? Gitu. Seperti dalang. Oke. Wiroswara itu seperti dalang. Kalau di wayangan kan ada dalangnya. Kalau di jaranan juga ada dalangnya, yaitu namanya Wiroswara. Jadi lebih ke laki gitu ya. Iya. Karena Mas Clevi ke laki, cuma kan ada perempuannya. Kalau istilahnya orang Jawa tuh wandu gitu ya. Wandu. Jadi cewek kecowokan atau cowok kecewean? Cowok kecewean. Cowok kecewean. Nah, seperti itu. Oke, mungkin bagi pemuda-pemuda yang ada di luar sana bahwa profesi apapun yang kita geluti, entah itu ini tidak tidak menjadikan masalah, bahwa tidak harus dikotak-kotakan bahwa ini adalah profesinya laki-laki tuh harus seperti ini, harus kerja keras seperti ini, kalau perempuan tuh harus seperti ini. Tapi yang namanya sekarang itu emansipasi, bukan hanya emansipasi wanita tetapi emansipasi lelaki pun ada ya. Artinya memang tidak boleh dipilah-pilah. Yang jelas kita tuh selalu dalam keadaan positif dan juga sesuai dengan passion kita. Seperti Mas Clevi, ini adalah sinden asetnya Kota Kediri. Nah, Mas Clevi Mas Clevi itu dari mana sih, asli Kota Kediri atau asli daerah mana? Ringin Anom. Iya. Ringin Anom itu dekatnya Kelenteng ya? Dekatnya Ramayana. Ramayana ya. Bisa kayak nama apa ini kan Kanto bebas. Kanto. Selain sinden tadi film, terus ada kegiatan lain Mas Clevi mungkin? Nggak ada. Model atau apa? Enggak, kalau model itu buat guyon-guyon. Mengisi waktu luang. Kalau nggak ada tanggapan. Mas, untuk tanggapan pernah nggak sih Mas sempat nggak dibayar atau mungkin hanya istilahnya soyo lah, bahkan ucapan atau ungkapan terima kasih pun nggak ada? Kalau ucapan terima kasih nggak ada itu nggak pernah. Selalu ya. Selalu ada. Cuma memang meskipun soyo. Dibayar nggak dibayar itu terima kasih ada. Ada. Tapi pernah ya nggak dibayar? Pernah. Oke. Karena faktor apa Mas? Nggak dibayar itu? Mungkin dulu kan masih belajar, belum ngerti langgam-langgam itu seperti apa, terus nadanya jaranan itu seperti apa, terus kayak piye yo. Pokok intinya ki biyen gak dibayar mergo belajar. Oke, Mas, terkait sinden nih, seniman khususnya di sinden ya, di dunia persindenan, peran serta pemerintah khususnya di Kota Kediri ini terhadap persinden itu seperti apa sih Mas? Perannya. Pernah nggak mendapatkan sesuatu atau sumbangsi dari pemerintah Kota Kediri terkait seniman persinden? Belum sih, kalau belum merasakan. Oke. Mungkin sebelum kita berakhir Mas Clevi bisa menyampaikan ke kami bahwa atau ke teman-teman kita pemuda-pemudi yang ada di seluruh Nusantara ini terhadap pekerjaan sinden itu seperti apa, atau mungkin mengajak bahwa pemuda-pemudi itu tidak harus gengsi dan sebagainya terkait pekerjaan. Ini silakan saya sampaikan. Ya, untuk motivasi lah. Pada intinya apapun pekerjaan kalau kita lakukan dengan ikhlas kan insya Allah berkah barokah. Dan jangan malu kalau pribadinya laki-laki itu pekerjaannya untuk menjadi cewek kan hanya sebatas pekerjaan. Janganlah malu. Karena itu kan juga menghasilkan. Selagi menghasilkan kenapa tidak dilakukan? Benar, mantap. Kalau kita mau tangan sama Mas Clevi, Mas sedikit dong Mas diiringi lagu-lagu sinden gitu. Enak banget nyanyi sinden. Nyanyi lagi. Iya, sambil ini closing. Enak banget suaranya. Jarang-jarang kan dengerin suara sinden lelaki. Sekarang nanti udah habis nih waktunya. Aku
ngenteni tekamu kaya ngentenimu duning wahyu. Oke, itu ya dari Mas Raffi, seorang pesindan lelaki yang sudah hadir di KNPI Talk. Buat kalian semuanya pemuda-pemudi bahwa sekali lagi jangan gengsi dengan pekerjaan kalian. Jangan pernah mengkotak-kotakan bahwa ini adalah pekerjaan lelaki, ini pekerjaan perempuan. Next kita bisa ketemu lagi di KNPI Talk dengan cerita-cerita yang berbeda dan juga penuh warna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji doni masiro